Selamat malam, Sampurasun, Wilujeng Wengi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Robbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Salawat serta salam kita haturkan kepada beliau Syahidul Anbiya wal Mursalin Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaat di akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Salam sejahtera, salam sehat, dan semangat untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Wilayah IGI Provinsi Jawa Barat, Bapak Anwar. Yang saya hormati narasumber yang luar biasa, Bapak Kardiah. Yang saya banggakan, Bapak Ibu guru hebat yang tentunya tidak hanya di Jawa Barat, tapi mungkin di seluruh penjuru tanah air. Kemudian seluruh peserta yang telah tergabung dalam ruangan virtual malam ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan rahmat dan berkahnya kita dapat berkumpul secara virtual dalam kegiatan yang penuh inspirasi. Seminar daring, dedikasi inspirasi guru sekolah mewah yang diselenggarakan oleh Ikatan Guru Indonesia Wilayah Jawa Barat. Mewah di sini yang pasti bukan berarti penuh kemewahan secara materi. Walaupun sekilas mungkin saya sudah bisa tahu karena sama-sama ada di lingkungan pendidikan, tapi akan digali lebih dalam dan akan menjadi asupan yang sangat bergizi untuk kita nantinya oleh narasumber kita. Nah, untuk aturan selama mengikuti Zoom ini mungkin semua sudah tahu, mulai dari HP-nya mungkin eh, di off kan, jangan sampai nanti mengganggu atau membuat noise pada pembicara. Dan alhamdulillah, coba saya cek dulu panwarnya ada nggak ya? Semoga ada. Eh, alhamdulillah tadi sudah dibuka dengan Indonesia Raya dan Mars IGI. Kemudian kita buka sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya pembukaan atau sambutan dari perwakilan Ikatan Guru Jawa Barat. Untuk membuka acara secara resmi, mari kita simak sambutan dari Ketua IGI Wilayah Jawa Barat kepada Bapak Anwar. Kami silahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang berbahagia, selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Yang pertama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji kita kehadirat Allah SWT. Pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam dan juga nikmat kesehatan tentunya, sehingga kita bisa bertemu di ruang maya ini ya, melalui Zoom. Nah, pada malam hari ini kami sangat berbahagia sekali ya, kedatangan dari narasumber kita yang hebat ya, Pak Kardiah ya. Mudah-mudahan apa yang dibagikan pada malam hari ini semakin menambah semangat dan tentunya juga mendapatkan inspirasi dari pengalaman beliau gitu ya selama mengajar gitu ya. Dan tentunya Bapak Ibu semuanya yang merelakan waktunya ya yang seharusnya beristirahat masih bisa mengkhususkan waktu untuk thalabul ilmu gitu ya, thalabul ilmi ya. Mudah-mudahan dengan kita terus mengupgrade kemampuan kita, kita semua menjadi guru-guru yang terbaik buat anak didik kita. Kami ucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu guru yang akan menikmati jamuan ilmu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang memotivasi bagi kita semua. Dan tentunya kita sudah sangat penasaran. Apalagi ini tadinya saya sempat bingung ini. Ini
Kardia itu ibu atau bapak gitu ya. Tadinya saya sempat bingung nih. Pas Bapak. akhirnya saya searching lah di sosial medianya, ternyata bapak-bapak gitu, bapak-bapak yang penuh semangat gitu ya. Mari kita simak sama-sama bersama-sama pemaparan dan materi dari narasumber kita yang inspiratif dengan segudang prestasinya. Mau dikenalin dulu nggak nih? Kenalan dulu yuk, biar Pak Jena boleh minta tolong share screen atau dari saya coba. Ya, boleh dari saya. Sudah nampak ya Bapak Ibu, subhanallah sekali gitu kalau eh, begitu saya dapat tawaran dari Bu Lilis, luar biasa, ini sih siap-siap ngelmu gitu. Walaupun ada Zoom yang lain, oke lah saya ikut ke sini gitu. Luar biasa Bapak Ibu, Bapak yang satu ini emailnya, terus nomor HP, pokoknya semua media sosialnya ada lengkap dan di flyer juga itu sudah lengkap, pengalaman beliau juga sudah lengkap, riwayat pendidikan juga lengkap, dan yang sangat menarik adalah prestasi. Malam ini kita akan dapat kalau misalnya asupan adalah asupan yang sangat bergizi dari seseorang yang memiliki prestasi sangat tinggi. Juara 2 video storytelling Disdik Jabar tahun 2021. Di masa orang mungkin COVID, beliau mah punya prestasi coba ya. Juara 3 menulis artikel Kabupaten Karawang tahun 2021. Lagi-lagi orang lain COVID, beliau mah malah punya prestasi. Penulis terpopuler BPSDM Jawa Barat tahun 2022, finalis PNS berprestasi Jawa Barat tahun 2023, 10 guru inovatif SMK Jawa Barat tahun 2023, juara 2 guru dedikatif SMK Jawa Barat tahun 2024, lolos 1000 guru menulis Jabar dalam Hardiknas 2025. Ini yang terbaru Bapak Ibu. Saya tidak mengirim. Nggak, karena sedang banyak kegiatan. Baik Bapak Ibu, boleh kasih plus mungkin ya untuk pembicara yang satu ini. Dan pastinya saya sudah penasaran dengan mewahnya beliau, dengan wahnya beliau, dengan prestasinya beliau. Mari kita bersama-sama untuk menyimak apa yang akan disampaikan oleh Bapak Kardia. Karena di sini tidak ada status menikah, tidak ada status sudah punya putra, jadi saya tidak akan menyebutkan macam-macam. Mari Bapak Ibu semuanya kita langsung menyimak pemaparan dari beliau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua yang terhormat Bapak Anwar Sanusi selaku Ketua IGI Wilayah Jawa Barat beserta jajarannya, para ketua IGI daerah yang mungkin ikut hadir pada kesempatan hari ini, juga Bapak Ibu, Akang Teteh yang tidak bisa saya sapa satu persatu. Ini ada sahabat saya juga nih, Pak Ustadz Rahmat turut hadir. Nanti mungkin akan banyak diskusi juga dengan beliau. Kumaha Bapak Ibu daramang sadayana? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ini semuanya dari Jawa Barat ada atau ada yang dari luar Jawa Barat? Jawa Barat ya semuanya ya. Oke. Boleh saya awali dengan dua pantun Bapak Ibu. Nanti jangan Siap. lupa bilang apa Bapak Ibu. Cakep. Itu memang niat ya, Pak ya? Enggak, kalau saya sih beda Bu. Bukan cakep. Biasanya kalau saya berpantun itu biasanya bilangnya kasep Bu. Oh, Apa jadi Bapak Ibu? kasep. Kasep. Punten Apa Bapak Ibu? kameranya dinyalakan aja, Pak. Bekas benang to logikane. Oh Bekas iya, benang. belum ini ya? Oh iya, bentar. Bentar. Lihat tadi bekas tadi. Sudah Bapak Ibu? Ya, sudah Sudah. sih. Oke. Jadi ketika saya berpantun nanti bilang apa Bapak Ibu? Kasep. Biar saya makin kasep ya Bapak Ibu. Amin. Oke. Ya Allah, Rabbal Alamin. Nggak mewah aja, Pak. Oke, kasep ya. Sebuah kehormatan diundang IGI, Kasep. organisasi yang fokus pada kompetensi. Kasep. Izinkan saya berbagi malam ini Kasep. kepada Bapak Ibu yang penuh dedikasi. Yeay. Kasep Satu bisa. lagi Bapak Ibu pantunnya ya.
Walau zaman terus berganti, Kasep. nilai luhur harus tetap lestari. Kasep. Walau saya sebagai pemateri hanya ingin berbagi, bukan menggurui. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Seperti yang sudah saya sampaikan dalam pantun itu, hari ini atau malam ini saya hanya berbagi apa yang bisa saya bagikan, bukan menggurui ya. Ini yang perlu menjadi titik tekannya. Jadi hanya sharing saja apa yang nanti mungkin bisa saya sampaikan. Kemudian kalau mengukur dedikasi atau ketika berbicara inspirasi, tentu Bapak Ibu di sini jauh lebih hebat daripada orang yang sedang berbicara ini, Bapak Ibu. Dari sisi pengalaman, dari sisi pengabdian, yang mungkin jauh daripada apa yang sudah saya lakukan sejauh ini. Hanya saja di beberapa hari yang lalu saya dikontak atau dihubungi oleh Bu Sri untuk mengisi webinar di malam hari ini, tentunya tentang guru berdedikasi. Wasilahnya sebenarnya adalah ketika tahun kemarin, alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Ibu moderator bahwa saya mendapatkan juara 2 gitu dalam Jambore GTK di tahun 2024, dan itu yang akan saya bagikan tahapan demi tahapnya apa yang dilalui, kemudian dari aspek penilaiannya apa mungkin nanti kita akan atau saya sampaikan gitu. Kemudian kembali ke judul yang dimunculkan, dedikasi inspirasi guru sekolah mewah. Kenapa sih SMK Negeri 1 Banyusari ini, di mana tempat saya mengabdi ini, dikenal dengan sekolah mewah? Tentu mewah di sini berbeda dengan kemewahan yang mungkin Bapak Ibu dapatkan di sekolah Bapak Ibu sekalian. Dari sisi fasilitasnya, dari sisi sarana dan prasarannya tentu sudah sangat lengkap. Tapi mewah yang ada di sini adalah mepet sawah Bapak Ibu, yang mana kanan, kiri, dan bagian belakang SMK Negeri 1 Banyusari itu belum punya pagar. Nah itu. Kemudian berbicara letak geografis, SMK Negeri 1 Banyusari itu letaknya berada di ujung timur Kabupaten Karawang. Kalau ke kota Karawang itu kurang lebih 1 jam. Ke Purwakarta pun demikian 1 jam. Kemudian ke kota Subang pusatnya kurang lebih 1,5 jam. Jadi itu kurang lebih letak geografis atau gambaran letak posisi SMK Negeri 1 Banyusari ada di mana. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa googling lah di mana letak posisi SMK Negeri 1 Banyusari. Next, Oke, tadi sebenarnya sudah diperkenalkan oleh Ibu ya mengenai nama saya dan lain sebagainya. Namun yang penting ingin saya ulas, poin pentingnya tadi sebenarnya, karena memang ketika Bapak Ibu mendengar pertama nama saya pasti akan mengiranya nama saya itu adalah perempuan. Maka perlu saya ulas di poin ini. Kardiah ini ya. Kalau bicara Kardiah ini adalah nama yang unik, mungkin langka. Dan sepertinya Bapak Ibu yang hadir hari ini pun baru mendengar nama ini gitu. Dan ketika Bapak Ibu searching di platform media sosial manapun, maka Kardiah yang sedang berbicara ini adalah Kardiah yang paling kasep gitu. Bisa dibuktikan nanti Bapak Ibu di Facebook, tulis nama Kardia, paling pasti Kardia yang sedang berbicara ini yang paling kasep itu sendiri. Oleh karenanya, karena sangat langka ini, akhirnya sulit untuk diingat. Mungkin ketika selesai webinar kali ini, siapa ya pembicaranya akan sulit untuk diingatnya. Maka biar mempermudah ataupun mengingatnya mudah gitu, saya punya 3 alternatif panggilan sebenarnya Bapak Ibu. Ada 3 alternatif panggilan. Yang pertama adalah di bagian depan gitu, di bagian awal itu, kalau Bapak Ibu cermati itu, kenapa sih ada penggalan-penggalan kar di dan ya gitu. Nah itu di bagian pertama itu, di bagian depan itu biasanya murid-murid saya itu memanggil dengan sebutan pakar. Kemudian di bagian tengah itu padi, dan bagian akhir payah gitu. Nah, dari ketiga ini hanya 2 yang diperbolehkan untuk memanggil saya gitu ya. Bagian akhir itu payah itu adalah sesuatu hal yang diharamkan gitu. Yang pertama adalah pakar. Nah, pakar ini sebenarnya sinonim dari ahli ya. Pakar ini adalah sinonim dari ahli. Tentunya harapannya saya menjadi seorang pakar atau ahli di bidang pendidikan. Yang kemudian yang kedua adalah padi.
Kalau kita berbicara di Karawang, khususnya di Banyusari, itu hamparan sawahnya begitu luas, melimpah ruah lah Bapak Ibu. Filosofi padi kan sebenarnya semakin berisi, semakin merunduk. Artinya, rendah hati tidak sombong. Atau panggilan saya itu sebenarnya kombinasi antara yang bagian awal dan bagian tengah, ya. Dari bagian awal dan bagian tengah, jadi Pakardi. Jadi Pakardi itu sebenarnya seorang guru yang ahli di bidang pendidikan yang rendah hati. Itu mudah-mudahan menjadi doa. Sekilas tentang diri saya gitu Bapak Ibu demikian. Oke lanjut Bapak Ibu. Nah, apa yang akan kita diskusikan pada malam hari ini Bapak Ibu? Paling tidak ada dua. Yang pertama poin inspirasi. Apa sih yang sudah kami lakukan khususnya di sekolah mewah ini di SMK Negeri 1 Banyusari ini. Dan yang kedua adalah tentang dedikasi. Dedikasi yang seperti apa yang sudah dilakukan sehingga kemarin dalam Jambore bisa mendapatkan juara 2. Next. Nah, oke saya ingin bercerita tentang program yang saya gagas. Sebenarnya ini diadopsi juga di sekolah sebelumnya. Ini sahabat saya Pak Rahmat mungkin tahu. Cuma memang dimodifikasi, diadaptasi, disesuaikan dengan di SMK. Karena sebelumnya saya mengajar di sekolah IT ya Bu, berbasis IT Islam Terpadu, yang mana dalam press morning itu ada zikir bersama, sholat duha dan lain sebagainya. Cuma ketika ke SMK Banyusari, itunya tidak saya hilangkan. Itu menjadi sebuah hal yang rutin gitu ya. Jadi saya definisikan dulu lah, definisikan press morning ini apa sih? Press morning ini adalah sebuah bentuk kegiatan pembinaan karakter yang ada di SMK Negeri 1 Banyusari. Press ini segar, morning ini pagi. Ini adalah sebuah penyegaran di pagi hari dengan berbagai kegiatan, berbagai aktivitas ya tadi untuk menopang potensi bakat anak dan juga pembinaan karakternya. Ada apa saja dalam 4 hari karena memang hari Senin itu pelaksanaan upacara bendera. Nah, di hari Selasa hingga Jumat yang rutin itu adalah murojaah juz 30, kemudian ada zikir, ada doa bersama. Ini yang rutin. Harapannya tentu SMK kalau untuk sekolah itu ya tidak diragukan lagi lah hafalannya banyak sekali. Tapi bagaimana anak-anak SMK itu paling tidak hafal juz 30. Nah, itu dibiasakan murojaah di tiap pagi dari Selasa sampai Jumat itu paling tidak juz 30. Nah, perlu saya sampaikan juga pelaksanaan press morning ini kapan? Nah, pelaksanaan press morning ini dilakukan dari pukul 7 hingga 7.50. Baru kemudian 7.50 sampai 8.00 itu istirahat 10 menit. Nah, baru masuk jam pertama. Jadi ada kurang lebih 1 jam ini untuk penyegaran di pagi hari. Nah, tadi yang sifatnya rutin ya, ada juga yang sifatnya terjadwal. Yang pertama adalah di hari Selasa. Saya namain sebenarnya nama yang saya munculkan ini adalah sebuah nama yang menarik, kemudian mudah diingat gitu. Sehingga apa sih JJS ini? Sebenarnya mungkin di sekolah yang lain juga dilaksanakan. JJS ini adalah Jalan-Jalan Sabah Posko. Sabah Posko ini adalah satu Banyusari Vocational High School. Itu sebenarnya nama kerennya gitu ya. Jadi Sabah Posko itu nama lain dari Banyusari. Jadi JJS ini adalah jogging sebenarnya. Jogging ke sekitaran sekolah gitu. Nah, nanti di pekan pertama misalkan di pekan pertama di bulan Mei misalkan JJS. Kemudian pekan kedua di bulan Mei itu ada 3S. 3S ini apa sih? 3S ini adalah Senam Sehat Sabah Posko. Apalagi dengan program kementerian yang terbaru ini ada Senam Sehat Anak Sehat ya. Nah, itu yang kemudian kita biasakan juga. Nah, jauh sebelum itu sebenarnya kita juga sudah membiasakan tentu dengan senam-senam yang ada, yang mana memang jadi instruktur senamnya itu adalah tiap kelas secara bergantian, terjadwal. Kemudian yang selanjutnya ada mabar. Nah, lagi-lagi sebenarnya kita mendahului kementerian. Mabar itu makan bareng Bapak Ibu ya. Makan bareng ini apa sih? Apa yang kemudian perlu disiapkan ya paling tidak anak-anak nanti menyiapkan makanan yang bergizi dibawa dari rumah. Kemudian apa yang perlu yang diharapkan? Nanti mau berbagi.
bawa ayam bakar ya dibagi lah, bawa jeruk dan lain sebagainya dibagi. Jadi mabar ini dilakukan paling tidak di pekan ketiga di tiap bulannya seperti apa. Nah, ini lagi-lagi kalau tadi senamnya, kemudian makan barengnya, makan bergijinya gitu. Ini sudah kita lakukan. Kemudian yang terakhir adalah CIS gitu. CIS itu apa sih? CIS itu kelas idol Sabaposko. Saya terinspirasi Indonesia Got Talent. Jadi bagaimana kemudian bakat potensi anak ini terwadahi dengan satu program CIS tadi. Jadi ini juga lagi-lagi terjadwal bergantian. Jadi tiap kelas gitu, silakan mau menunjukkan apa. Apakah dia mau menunjukkan bakat potensi di gelas itu apa, itu silakan tampilkan. Nah, pelaksanaan semua kegiatan ini dilakukan di lapangan karena kita tidak punya ruangan yang begitu besar sehingga memanfaatkan apa namanya lapangan yang ada di sekolah gitu ya. Itu di hari Selasa di tiap pekannya ada kegiatan yang bergantian selain tadi yang rutin tadi. Kemudian di hari Rabu ada apa? Selain mengaji, berdoa, kemudian zikir bersama, di pekan pertama ada curahmur. Nah, curahmur lagi terinspirasi namanya curanmor, tapi bukan curanmor, tapi curahan hati murid. Nah, curahan hati murid ini kalau mungkin di sekolah yang lain ada kotak saran, ada mungkin media yang lain. Curahmur ini bagaimana anak melatih anak untuk berkomunikasi, yang mana memang kemampuan keterampilan abad 21 salah satunya adalah komunikasi skillnya ya, skill komunikasinya. Nah, bagaimana anak itu misalkan punya ide, punya gagasan untuk sekolah itu disampaikan, termasuk kritik apa misalkan terkait apa itu disampaikan di forum ini gitu. Jadi ini wadahnya untuk berkeluh kesah gitu. Selain memang curahan hati masalah asmara, masalah apa, dia juga bisa istilahnya memberi masukan, mengevaluasi program atau punya ide apa kita tampung. Nah, itu di curanmor tadi. Kemudian ada pekan literasi. Kalau pekan literasi relatif samalah mungkin dengan gambaran pelaksanaannya di sekolah yang lain, tidak akan saya kupas juga. Kemudian motivasi pagi Bapak Ibu. Di pekan ketiga itu ada motivasi pagi. Motivasi pagi ini bukan guru yang menyampaikan gitu, tapi lagi-lagi siswa, melatih siswa untuk mau berbicara. Karena berbeda Bapak Ibu, mungkin kalau di sekolahnya Ustadz Rahmat itu anak terbiasa anak SMP untuk diskusi nyambung gitu. Tapi kalau di Banyusari itu perlu kemudian bagaimana sih menumbuhkan kepercayaan diri. Dia mau berbagi, berbicara, menyampaikan gagasan demi gagasannya. Nah, artinya perlu wadah. Tadi ada curanmur lagi, curanmur, kemudian motivasi pagi. Dia bagaimana menyampaikan motivasi. Kalau oleh guru mungkin menyampaikan udah biasa gitu. Kami mungkin dari menyampaikan guru tentang motivasi ini itu hal-hal yang sudah sering disampaikan di kelas dan lain. Tapi bagaimana ketika anak yang menyampaikan selain melatih kepercayaan diri, komunikasinya, paling tidak mungkin bisa menyentuh gitu dengan pendekatan temannya itu. Nah, itu di curahmur gitu, di motivasi pagi, mohon maaf. Kemudian ada aksos. Aksos ini lebih kepada aksi sosial gitu. Jadi bagaimana kemudian OSIS berkeliling, ini sifatnya sukarela, tidak ada paksaan, yang mana memang uang ini digunakan buat apa? Uang ini digunakan untuk misalkan ketika ada yang kena musibah, entah sedang sakit, keluarga sanak kerabatnya meninggal dunia, maka dari ada dana aksos gitu ya. Kemudian di hari Kamis selain tadi ada yang rutin, ada juga kepramukaan, mungkin ini juga sama di sekolah yang lain, termasuk English juga. Ada yang bagian terakhir itu GM2S. Mungkin baru dengar Bapak Ibu. Ini juga saya gagas itu berangkat dari sebuah kekhawatiran. Kita, kalau saya kan guru PAI, bagaimana kemudian butuh sekali masjid lah dalam hal ini untuk tempat pembinaan karakter, tempat beribadah dan lain sebagainya. Maka digagaslah GM2S. GM2S itu apa? Gerakan membangun masjid sekolah. Nah, ini sudah berjalan sekitar 2 tahun Bapak Ibu, meskipun mungkin sampai
tahun kedua ini baru sebatas bagian atas sudah genteng, kemudian keramiknya, granitnya sudah terpasang, tapi bagian dinding-dindingnya belum ada. Tapi paling tidak untuk pelaksanaan sholat berjamaah, zuhur asar itu bisa kita tempati gitu ya. Gerakan membangun masjid sekolah ini dari siswa, dari guru, dari siswa biasanya menyisihkan uang jajannya. Lagi-lagi ini juga tidak ada paksaan, sifatnya sukarela, termasuk dari dewan guru gitu ya, dari para pendidik ketika gajian, mangga, dan lain sebagainya. Ini yang kalau mungkin saya tidak bisa menampilkan fotonya ya, tapi alhamdulillah layak untuk apa namanya untuk pelaksanaan sholat zuhur dan lain sebagainya. Kemudian di hari Jumat itu ada pembacaan surah Al-Kahfi juga Al-Barjanji. Nah, ya ada itu yang kemudian dibaca gitu ya. Kemudian ada gemes. Gemes itu adalah gerakan membersihkan sekolah. Mungkin di yang lain itu dikenalnya adalah jumsih, tapi bagaimana kemudian nama-nama yang muncul itu menarik dan mudah diingat dan anak paling tidak mau. Untuk jumsi ini atau gemes ini sifatnya itu bukan hanya dia membersihkan kelasnya masing-masing. Jadi selain membersihkan kelas masing-masing dibagi, misalkan kelas RPL 1 dia bagian lapangan depan. Ya, dia bertanggung jawab untuk membersihkan itu. Kemudian misalkan akuntansi 1 di bagian lapangan tengah. Atau misalkan di teknik otomotif bagian solokan. Nah itu selain membersihkan kelasnya dia membersihkan tempat yang sudah ditentukan. Itu beberapa gambaran mungkin saya apa namanya eh, tidak secara mendetail ya karena keterbatasan waktu. Kemudian yang terakhir ini Kak Jumpa ini juga terinspirasi dari dulu di Al-Irsyad. Cuma memang baru saya coba ini di bulan kemarin. Kak Jumpa ini mengkaji kitab Safinatun Najah ya. Nah itu salah satu kitab dasar ya tentang fikih ini salah satu yang sedang kita mulai gitu. Nah itu Bapak Ibu ini gambaran ketika saya kemarin hampir 5 tahun di kesiswaan ini mencoba membuat satu program pembinaan karakter dan bagaimana menggali potensi-potensi peserta didik yang ada di sekolah mewah tadi. Itu gambaran mungkin tidak saya bahas secara mendetail karena memang keterbatasan waktu. Next, Pak. Nah, kemudian apa sih guru dedikatif? Tentu guru dedikatif di sini adalah versi BBGP ya, sebelum GTK gitu, sebelum nggak berganti nama. Nah, lanjut. Nah, nah untuk yang Jambore kemarin, untuk GTK itu ada 3 topik yang disajikan yang bisa dipilih gitu, baik yang ikut inovatif, guru inovatif maupun yang dedikatif. Karena di tahun sebelumnya saya ikut yang inovatif, maka di tahun kemarin saya mencoba di dedikatif. Sama topiknya, dari mulai pembelajaran budaya diferensiasi, kemudian asesmen pembelajaran, dan juga P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini topik-topik yang bisa dipilih oleh guru. Dari topik ini apa yang kemudian perlu dilakukan? Nah, ada 3 tahapan paling tidak Bapak Ibu. Dari tahapan yang pertama adalah portofolio, yang mana di dalamnya itu ada naskah, ada karya tulis yang perlu dibuat, kemudian video praktik baik. Misalkan saya ngambilnya pembelajaran berdiferensiasi. Maka video dan naskahnya ya bercerita tentang itu gitu, tentang pembelajaran berdiferensiasi. Walaupun saya tidak akan kupas tentang ini. Saya rasa Bapak Ibu sudah hatam mengenai masalah ini. Kemudian ada juga bukti pendukung nanti saya akan jabarkan apa saja yang apa namanya yang ada di bukti dukung itu. Kemudian yang tahap kedua ini adalah wawancara. Nah, wawancara ini siapa yang dihadirkan? Yang dihadirkan yang pertama ada pimpinan. Dalam hal ini kepala sekolah. Yang kedua adalah rekan guru. Jadi rekan sejawat ini rekan guru gitu ya. Terus ada dari orang tua. Ini dilakukan secara daring gitu ya, secara daring dari sekian puluh atau sekian ratus peserta diambil 10. Nah, itu yang kemudian diwawancara. Dari 10 wawancara ini masuklah ke tahap ketiga yang namanya gelar wicara. Dari 10 itu tinggal 5. Apa yang kemudian dilakukan di sana memaparkan
ya tadi karya tulisnya. Memaparkan kurang lebih 10 menit, kemudian saling berganti bertanya mengenai karya tulisnya masing-masing. Itu digelar wicara. Next, nah ini gambaran karya tulis yang kemarin saya tuliskan gitu. Itu sebenarnya tuh sekolah saya itu mewah sekali. Walaupun sekarang alhamdulillah ada tambahan masjid, ada juga panggung, gazebo dan lain seterusnya lah ya. Nah, naskah karya tulis ini eh, ada kriterianya ya. Naskah tentu hasil karya sendiri ya, bukan plagiasi. Kemudian dari jumlah katanya minimal 150 hingga 2000 kata gitu atau sekitar 6 sampai 8 halaman ya Bapak Ibu. Ini yang menjadi ketentuan dalam penulisan naskah karya tulisnya. Kemudian ya tentunya harus relevan dengan video yang diupload di eh, YouTube misalnya. Jadi bukan misalkan berbicara tentang pembelajaran berdiferensiasi, ternyata karya tulisnya dia membahas tentang asesmen, tidak seperti itu, tapi harus berkorelasi ya. Relevan lah antara video dengan karya tulis. Itu yang menjadi catatan penting juga. Kemudian apa sih yang kemudian dalam bentuk apa yang disajikan? Mungkin Bapak Ibu sudah sangat paham tentang teknis STAR yang mana di sana ada situasinya. Jadi menggambarkan bagaimana situasi sekolah ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa sekolah saya itu di kanan kiri dan belakangnya itu pagarnya masih belum ada gitu, masih kosong gitu gambarannya. Kemudian tantangannya apa dan lain sebagainya dijabarkan dan seterusnya gitu. Yang mana memang salah satu tantangan di SMK Negeri 1 Banyusari ini kalau dari sisi peminat dari tahun ke tahun alhamdulillah sangat signifikan gitu. Cuma memang ya tadi dari sisi jumlah jumlah kelas gitu tidak memadai. Akhirnya pembelajaran bukan hanya di ruang kelas, jadi memanfaatkan aset yang ada gitu di gazebo, di panggung, bahkan di bawah pohon dan lain sebagainya. Aksinya bagaimana itu dijabarkan juga, refleksi dan hasilnya juga bagaimana. Next tadi. Nah, itu tadi gambaran untuk naskah karya tulis yang saya tulis. Kemudian penilaiannya apa saja dari sisi penilaian portofolio itu. Penilaian dari portofolio itu karena memang yang saya ambil itu adalah sisi dedikatif, ya tentu saja bercerita tentang pengorbanan, bercerita tentang pengabdian. Dari sisi digitalisasinya juga ada sebenarnya ya di apa namanya di aspek penilaian. Nah, pengorbanan yang pertama apa sih pengorbanan masa kerja? Tentu mungkin kalau berbicara masa kerja di sini Bapak Ibu ada yang lebih lama dibandingkan dengan saya gitu yang mungkin masih masih anak kemarin sore lah ya dibandingkan Bapak Ibu. Kalah lah saya dengan Bapak Ibu mungkin di masalah masa kerja. Cuma memang tambahan waktu di luar jam kerja. Nah, ini saya mungkin berani ngadu karena sampai eh, jam 8.34 itu saya masih sekolah sekarang Bapak Ibu. Masih di sekolah gitu ya. Masih di sekolah. Jadi tambahan waktu di luar jam kerja ini seringkali saya lakukan. Istilahnya seringkali dikatakan kuncinya sekolah gitu. Jadi sering lembur dan lain sebagainya. Nah, itu tambahan waktu mungkin saya dapat bobot besar di sana gitu. Ya buktinya hari ini masih di sekolah jam segini gitu. Kalau bicara lemburan sekian jam gitu. Padahal jam 4 boleh pulang gitu. Itu terkait dengan waktu di luar jam kerja. Kemudian daya juang gitu. Poin daya juang ini sebenarnya ya dari jarak tempuh. Kalau jarak tempuh sih sebenarnya tidak terlalu jauh karena saya harus kantor anak saya sekolah. Jadi menjauh tuh, kurang lebih 50 menitan lah dari rumah ke sekolah itu. Kemudian fasilitas lingkungan rendah. Tadi sudah saya jabarkan itu bagaimana kondisinya tuh saya sedang ngajar di bawah pohon Bapak Ibu tapi kadang asik aja gitu di bawah pohon dan lain sebagainya dan tentu apa namanya fokus juga yang terbatas dan lain sebagainya. Kemudian dari sisi transportasi sebenarnya tidak angkot tidak sampai masuk ke sekolah, cuma mungkin ke jalan besar itu sekitar setengah kilo lah 500 meteran sehingga memang ketika menggunakan transportasi umum angkot itu harus jalan ya kurang lebih setengah kilo. Kemudian dari keamanan kenyamanan kalau bicara keamanan ya tentu saja tadi karena kanan kiri belakangnya belum dipagari ya ya cukup rawan juga gitu ya.
kemudian kenyamanan. Kalau bicara kenyamanan ya tadi, karena belajarnya beberapa kelas itu harus dilakukan di luar kelas gitu ya, di bawah pohon. Kalau teman-teman guru di sini ada DPR, di bawah pohon rindang katanya, dikenal seperti itu. Kadang kemudian di gazebo, kemudian di panggung, di salsa dan lain sebagainya yang aset-aset ataupun yang bisa dimanfaatkan untuk tempat belajar gitu. Tempat belajar, kalau kepala sekolah saya bilang di mana saja belajar bisa. Yang penting ada proses apa namanya perubahan gitu ya. Nah, itu dari sisi pengorbanan. Kemudian dari sisi pengabdian ada 2 poin. Dari sisi kompleksitas masalahnya, yang kedua adaptasi. Kondisi peserta didik yang mana memang ketika kalau dibandingkan dengan sekolah sebelum di Banyusari tentu sangat jauh berbeda gitu ya kondisi peserta didiknya. Di sini sangat menantang dan lain sebagainya. Sarana prasarana tadi sudah diulas juga. Kemudian adaptasi menciptakan kreasi yang mana memang tadi Press Morning itu nama ataupun program yang terinspirasi yang di sekolah dulu. Cuma memang diadaptasi dengan kondisi di sini seperti apa. Sisi digitalisasinya makanya sebenarnya dalam proses videonya nanti mungkin kalau memang ada waktu cukup bisa diputar atau nantilah kasih linknya saja Bapak Ibu bisa lihat video ataupun praktek pembelajaran bereferensiasi yang dilakukan yang kurang lebih itu 10 menit itu 3 pertemuan ya. Jadi bagaimana kemudian mengemas yang panjang itu menjadi terangkum menjadi beberapa menit saja. Ini yang menjadi aspek di portofolio Bapak Ibu. Lanjut. Nah, kemudian ini judul tadi karya tulis dan juga yang dipraktikkan dalam pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi berbasis aset. Aset di sini ada 2 makna. Aset dalam arti yang sebenarnya, ya tadi memanfaatkan segala macam yang ada. Tuh saya ngajar di panggung, kemudian di depan kantor ruang guru, kemudian di depan perpustakaan, di masjid yang belum jadi itu pada saat itu, kemudian di gazebo, dan seterusnya. Ini bagaimana kemudian kita memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah. Atau aset dalam arti, ya tadi, langkah demi tangan asesmen ya. Asesmen yang mana memang dalam proses pembelajarannya mungkin nanti akan tergambar ketika melihat videonya. Asesmen awal gitu, bagaimana mendeteksi kemampuan awal peserta didik seperti apa, ya. Asesmen, kemudian asesmen formatif juga dilakukan. Jadi dalam proses pembelajarannya karena memang salah satu titik poin dari pembelajaran diferensiasi ya tadi penilaian formatif ya. Jadi penilaian pada saat proses pembelajaran bagaimana anak ketika diskusi, membuat proyek dan lain sebagainya. Itu di asesmen. Kemudian ada studi kasus, simulasi dan seruan atau S ini lagi-lagi diberikan kebebasan anak mau menggarap mana, apakah memang menggarap studi kasusnya, simulasi, dan lain sebagainya. Kemudian di bagian akhir evaluasi, tentu adanya evaluasi, lagi-lagi muncul juga digitalisasinya. Ada kuisis dan lain sebagainya, karena memang ada bobot penilaian digital. Kemudian terapkan ini, oh ya saya belum menyampaikan apa materi yang di apa namanya disimulasikan. Nah, materi yang diangkat itu adalah tentang, karena saya guru PAI, adalah pastabikul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, itu yang tema yang diangkat dalam proses pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi, ujungnya adalah bagaimana anak itu mau menerapkan, mengimplementasikan, termotivasi untuk melakukan kebaikan demi kebaikan gitu. Itu gambaran yang ada di naskah ya, yang ada di naskah juga di dalam video praktik baik yang saya sodorkan kemarin. Next slide. Kemudian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu, oke nanti diputar kalau ada waktu, saya agak cepat aja Bapak. Tujuan pembelajaran itu yang pertama karena seperti yang tadi sudah saya sampaikan di pertemuan awal ada 3 pertemuan. Jadi ada paling tidak saya gambarkan menjadi tiga tujuan. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah membaca dan menghafal surah Al-Maidah ayat
48 sekaligus mempelajari hukum tajwidnya. Nah, di sini saya pakai metode tutor sebaya. Jadi ketika asesmen awal, oh ternyata ada anak yang belum ternyata belum sanggup membaca gitu, belum belum bisa membaca dan lain sebagainya. Maka ini nanti pengelompokannya disesuaikan gitu, termasuk tutornya dan lain sebagainya. Kemudian di bagian kedua itu membuat konten yang mendorong kebaikan dalam bentuk proyek kelompok. Tadi kan ada beberapa yang disajikan yang bisa menjadi hidangan yang bisa dipilih gitu ya, mau menggarap apa dan lain sebagainya. Kemudian tujuan yang kedua itu menerapkan nilai-nilai kebaikan yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari melalui aksi nyata. Itu tujuan. Next, Tad. Nah, kemudian pelaksanaan. Dalam pelaksanaannya tadi di pertemuan awal itu tadi sudah saya singgung ada asesmen, kemudian seleksi tutor yang kemudian ada pembagian kelompok dan setoran hafalan tadi surat Al-Maidah. Kemudian pertemuan kedua kolaborasi yang mana dalam kolaborasi dan perancangan konten perancangan konten yang akan disajikan proyek yang akan disajikan itu tentu tadi ada penilaian formatif yang dilakukan gitu oleh guru. Kemudian yang ketiga itu presentasi dan evaluasi. Nanti akan ada fotonya. Enggak, lanjut. Nah, kurang lebih ketika di pertemuan terakhir ini anak-anak ada yang menyajikan dalam bentuk studi kasus, dia karena memang ada yang mengangkat, oh iya ternyata masih rendahnya anak kesadaran untuk membuang sampah ke tempatnya, maka muncullah studi kasus dan kemudian tawaran programnya gitu, sampai membuat programnya seperti apa sih agar memang timbul atau kemauan untuk hadir peduli terhadap lingkungan di sekolah. Kemudian ada juga dalam bentuk puisi yang dibacakan, kemudian ada juga poster baik digital ataupun yang manual gitu ya, konvensional. Kemudian yang terakhir ada juga yang dia proyeknya itu membuat video sederhana lah, film sederhana yang memang terkait dengan kebaikan. Itu gambaran sebenarnya yang ada di video Bapak Ibu yang sudah saya buat. Lanjut, Tad. Itu dari sisi, nah tadi dokumen pendukungnya apa saja sih? Dokumen pendukungnya ini kan menjadi bagian dari yang dinilai di portofolio. Yang pertama adalah rapot pendidikan ya, rapot pendidikan 2 tahun terakhir yang kemudian perlu dicantumkan, perlu diupload. Kemudian sertifikat penghargaan atau surat keterangan yang menjelaskan atau menginformasikan bahwa yang bersangkutan punya prestasi dan lain sebagainya. Juga piagam, bisa sertifikat, bisa juga piagam, atau yang lebih keren lagi ya sudah jadi hak cipta gitu, karya inovasinya dan lain sebagainya. Kemudian diseminasi ini juga hal yang penting gitu, bagaimana ketika Bapak Ibu berbagi praktek baik kepada rekan satu sekolah ataupun pengimbasan ke sekolah yang lain yang didesimasikan, maka perlu dicantumkan juga gitu dokumennya apa, kemudian kalau memang ada sertifikat atau piagam pada saat memberikan materi juga perlu di-upload juga. Kemudian tautan artikel yang dipublikasikan, jika memang dipublikasikan di media gitu, media massa gitu ataupun di mana itu juga perlu dicantumkan, termasuk publikasi melalui media sosial di YouTube lah, di TikTok, di mana-mana itu ini juga hal yang kemudian perlu di upload gitu ataupun disematkan dalam fitur yang ada gitu pada saat itu. Lanjut, nanti akan lebih banyak diskusi saja. Nah, kemudian di bagian kedua itu kalau tadi di aspek penilaian portofolio, di bagian kedua itu adalah penilaian wawancara yang mana memang menghadirkan pimpinan, dalam hal ini kepala satuan pendidikan, kemudian rekan sejawat, juga orang tua. Masing-masing masing-masing yang diwawancara itu dilakukan secara terpisah gitu ya. Apa yang kemudian menjadi penilaian pada saat wawancara gitu, ada 3 aspek. Yang pertama adalah dampak, kemudian karakter, juga kesulitan dan tantangan. Mungkin ini
menjadi penilaian juga gitu, apa yang kemudian tertuang di tulisan, dikonfirmasi benar tidak gitu melakukan demikian dan lain sebagainya kan. Dari sisi aspek berbagi praktik baik enggak gitu. Artinya apakah memang didesiminasikan ke yang lain, ditularkan ke yang lain, apa yang sudah dilakukan atau tidak itu dikonfirmasi kepada rekan sejawat ataupun memang dari pimpinan itu sendiri. Kemudian dari sisi harmonis, apakah memang punya punya apa namanya kurang harmonis dengan rekan sejawatnya, ini juga ditanyakan juga kepada pimpinan bagaimana perilaku sehari-hari di satuan pendidikan, jadi terkonfirmasi semuanya. Kemudian GTK berdampak keberadaannya, berdampak atau memang ya ada atau tidak adanya dia ya udah nggak berpengaruh gitu. Apakah memang punya dampak bagi sekolah atau tidak? Ini juga hal yang kemudian digali oleh pewawancara ya kepada apa namanya kepada pimpinan, rekan sejawat ataupun orang tua gitu. Orang tua yang memang eh, tahu juga gitu tentang bagaimana sepak terjang kami di situ. Kemudian menjadi inspirasi tidak. Nah, ini yang menjadi inspirasi ini tentu apa yang saya lakukan sebenarnya didasarkan pada itu. Ketika saya di kesiswaan mendorong siswa untuk ikut lomba, ikut kegiatan ini dan itu, tidak hanya sekedar bicara, tapi saya contohkan gitu. Jadi kalau yang apa ya, kadang anak-anak itu kalau di sini itu sudah pesimis terlebih dahulu. Nah itu perlu kemudian dimunculkan gitu, kepercayaan diri, optimistis dan lain sebagainya. Karena memang tadi, Pak, saya mah sekolahnya di desa dan lain sebagainya. Maka saya harus jadi contoh, teladan. Makanya lomba apapun, kegiatan apapun, sebisa mungkin saya coba ikuti. Masalah nanti hasilnya seperti apa itu urusan bonus lah itu mah. Ya Alhamdulillah dari beberapa kegiatan ya mampulah menginspirasi peserta didik gitu dan lain sebagainya. Sehingga mau gitu ikut serta dalam kegiatan lomba, kegiatan yang lain. Bahwa kami mampu loh meskipun misalkan sekolah dengan segala keterbatasan fasilitas dan lain sebagainya. Yang penting ada kemauan untuk berikhtiar, mau belajar, insya Allah bisa gitu ya. Itu yang dampak di sisi dampak. Kemudian karakter ya, karakter dari sisi kedisiplinan mungkin mudah sekali kalau untuk yang ASN itu kan sebenarnya terekam di Kimob ya. Jadi bagaimana hadir dan pulangnya pukul berapa dan lain sebagainya itu ada di Kimob. Kemudian dari sisi perilaku sopan santunnya seperti apa ini juga dikonfirmasi kepada rekan sejawat dan lain sebagainya. Jadi panutan atau tidak gitu. Yaitu bagian dari memang ya dewan juri dan yang istilahnya diwawancara gitu ya. Saya tidak ikut campur tentang itu gitu. Bebas dari perilaku kekerasan seksual kah, kemudian perundungan lah dan tidak terlibat kasus perilaku intoleransi. Nah, ini bagian poin-poin yang sebenarnya menjadi bagian yang ditanyakan oleh juri baik kepada pimpinan, rekan sejawat ataupun orang tua. Kemudian dari sisi kesulitan dan tantangan gitu, dari sisi kesulitan dan tantangan ini pelaksanaan tugas sebagai GTK dedikatif menunjukkan kesulitan sehingga perlu adanya pengorbanan lebih gitu, serta menunjukkan tantangan sehingga ada risiko kehilangan nyawa, kesehatan, ekonomi, kenyamanan, dan lain sebagainya. Tadi dari sisi ini sudah diulas juga ya, sudah diulas, bahkan mungkin eh, bukan jadi rahasia kadang di sekolah Banyusari itu ketika ada kegiatan-kegiatan ya harus merogoh kocek pribadi terlebih dahulu gitu ya untuk kemudian bisa jalan gitu dan hal yang seperti itu yang yang itu bagian dari ya pengorbanan perjuangan juga tantangan gitu yang harus dilakukan. Next Tad. Nah, kemudian di tahap terakhir Bapak Ibu, di tahap terakhir ini adalah penilaian gelar wicara yang mana tadi 5 terbaik itu dikumpulkan di satu tempat, kemudian beradu gagasan, presentasi, memaparkan karya tulisnya, videonya, dan seterusnya, yang kemudian ditanya oleh juri, juga saling bertanya, saling menjawab. Nah, ini di bagian gelar wicara. Apa saja sisi yang kemudian aspek yang dinilai gitu? Paling tidak ada 3. Penguatan konten, keterampilan berkomunikasi, kemudian interaksi. Nah, dari sisi penguasaan konten itu, sisi apa? Kedalaman pembahasannya, ketajaman ya, bagaimana kemudian memaparkan
apa yang tertulis di naskah karya tulis gitu. Kemudian dijelaskan dengan pembahasan yang sangat tajam, kemudian relevansi dengan topik atau tidak karena tidak pakai media. Kita berbicara dikasih waktu 10 menit silakan ceritakan karya tulis Anda gitu. Bercerita saja gitu, berbicara gitu. Tidak ada media yang digunakan. Kemudian data dan fakta pendukungnya apakah memang sesuai atau tidak. Kemudian apa yang sudah dilakukan itu bisa diimbaskan oleh yang lain. Ini juga menjadi poin yang penting juga yang ada gitu ya. Kemudian bisa dimodifikasi, ditingkatkan juga atau menjawab kebutuhan tidak. Ini beberapa aspek penilaian yang muncul di bagian penguasaan konten. Kemudian di keterampilan komunikasi ya, di keterampilan komunikasi dari artikulasi dan kemudian kejelasan suara ini juga menjadi poin penilaian gitu ya. Kemudian bahasa tubuh tentu dari gestur, kemudian kontak matanya seperti apa, ini juga sampai sedetail itu yang kemudian dinilai. Kemampuan menyampaikan ide dan lain sebagainya. Jangan sampai kemudian di karya tulisnya bagus tapi ternyata tidak bisa dipahami gitu oleh dewan juri. Ini juga penting gitu, kemampuan dalam menyampaikan ide dan gagasannya, termasuk dalam hal menyimak. Kenapa menyimak muncul? Karena memang akan ada pertanyaan demi pertanyaan selain memang dari juri, dari peserta yang lain gitu, saling nanya terkait dengan karya yang kemudian dijelaskan gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah interaksi. Di interaksi ini apa yang kemudian dinilai adalah respon terhadap pertanyaan antar peserta juga dari moderator dalam hal ini dewan juri. Bagaimana kemudian meresponnya apakah dengan santun dan lain sebagainya. Ini menjadi hal yang memang diperlihatkan juga di apa namanya dinilai juga. Oke, lanjut biar nanti ada waktu untuk tadi minta untuk diputar videonya. Nah, terakhir mungkin ya ini nanti ya berarti muter video dulu ya sebelum saya bacakan pantun. Tadi karena di awal ada pantun. Ntar saya kirim linknya ya. Sebenarnya video ini sederhana sekali Bapak Ibu, yang mana memang mungkin tahapan demi tahapan dalam pembelajaran diferensiasi, yang mana memang dari konten, proses, dan kemudian produk itu paling tidak ada gitu. Walaupun sebenarnya kalau dalam pelaksanaan ini boleh diadakan ataupun pilih salah satunya. Mungkin nanti bisa dilihat ya. Jadi tadi gambaran sekilas saja Bapak Ibu terkait dengan apa yang sudah dibagikan gitu. Mungkin kan sudah ini linknya. Biar ada waktu untuk memutar video sebelum nanti ke tanya jawab Bapak Ibu diskusi. Nanti akan terlihat gambaran sebenarnya gambaran kondisi pembelajaran di Banyusari seperti apa. Bisa diputar kan? Audionya belum diklik mungkin ya tadi. Audionya ya. Audionya belum ada kan? Menurut
aku, pembelajaran di luar sangat bosan, lalu kurang nyaman, kurangnya fokus. Tetapi jika pembelajaran ini dikemas dengan baik, maka rasanya akan asik dan sangat seru. Perubahan pendidikan tidak dapat dimulai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dari gunung. Jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah. Ambillah langkah pertama untuk mengubah pendidikan. Begitu kira-kira yang Mas Menteri utarakan. Menurut saya, poin penting dari statement itu adalah ujung tombaknya bermuara pada guru. Sebagus apapun kurikulum, selengkap apapun fasilitas, sebanyak apapun anggaran pendidikan, jika tidak ada pergerakan, ya mungkin saja tidak akan berdampak besar pada kemajuan pendidikan. Saya Kardia, guru SMK Negeri 1 Banyusari, Kabupaten Karawang. Saat ini saya ingin berbagi praktik baik mengenai pembelajaran berdiferensiasi berbasis aset. Aset di sini akronim dari assessment, kemudian simulasi atau studi kasus, evaluasi, dan terakhir terapkan. Atau aset di sini juga bisa bermakna aset yang memang ada di SMK Negeri 1 Banyusari, yang mana SMK Negeri 1 Banyusari ini memiliki siswa yang sangat banyak, peminat dari tahun ke tahun juga selalu mengalami kenaikan yang signifikan, namun ruang belajar tidak mencukupi sehingga menggunakan aset yang ada di sekolah seperti panggung, gazebo, masjid, perpustakaan, selatsar, atau bahkan pembelajaran dilakukan di bawah pohon. Oleh karena itu, saya ingin berbagi bagaimana proses pembelajaran di sekolah kami yang menerapkan pembelajaran diferensiasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, untuk mengawali hari ini, marilah kita berdoa. Siapa yang akan memimpin doa pada pertemuan hari ini? Untuk berdoa terlebih dahulu. Baik. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa, Bapak akan lakukan cek kehadiran terlebih dahulu. Hai ini kata jawabnya hari ini hadir semua ya. Jadi tujuan pembelajaran di hari ini ada dua. Yang pertama, kalian mampu membaca dan juga mampu menghafal ayat tentang berkompetensi dalam kebaikan atau fastabiqul khairat. Ketika ini adalah gambaran kondisi hati yang ada di kelas ini, dari mulai biasa saja, ada yang bahagia, ada yang sedang pusing juga. Berikutnya ini sebagai asesmen awal ya, kalian asesmen awal terkait dengan pemahaman kalian terkait materi ini. Silakan ada yang mau memberikan tanggapan, komentar terkait dengan gambar ini. Silakan, boleh ajukan tangan namanya. Oke, nanti silakan. Tapi dalam ibadah juga kita harus berdoa. Oke, silakan kalian simak. Video tadi tuh kita lihat kebaikan itu mungkin kalau kita melakukan kebaikan gak bakal nyampe langsung ke kita sendiri impactnya, tapi ada proses di mana kebaikan itu nanti nyampe ke kita juga, walaupun bukan dari orang yang kita buat lain gitu, dari orang lain. Terima kasih. Nanti yang Bapak panggil seperti yang tadi Bapak sampaikan, bahwa di awal ini ada asesmen pengetahuan awal tentang materi dan juga tentang membaca ya. Asesmen awal yang kedua ini dilakukan untuk mengetahui kompetensi bacaan Quran dan pemahaman tajwid peserta didik sekaligus pemilihan tutor. Jadi nanti Bapak akan bagi kelompok sesuai dengan kemampuan awal tadi ya.
saat ingin saling merasakan Durex Invisible. Saking tipisnya, kayak gak ada. Nanti ketika Bapak sebut nama kalian, kalian tinggal mengatakan satu kata yang menggambarkan kondisi kalian. Paham? Hai Rahayu. Hairul. Pertemuan sebelumnya ada yang masih ingat? Di pertemuan pertama itu kalian dituntut untuk mampu membaca dan menghafal. Nah, hari ini ada yang masih ingat hafalan kemarin? Siapa? Yang masih ingat? Oke, kemana ya? Oke, terima kasih Nela. Tadi sudah dibacakan yang kemarin kita setorkan ya. Kemarin sudah disetorkan ke tutornya masing-masing. Nah, pada pertemuan sebelumnya Bapak sudah membagi kelompok berdasarkan asesmen awal. Ya, ada 4 kelompok. Pertemuan kali ini adalah kalian nanti menyajikan konten ataupun karya kalian terkait dengan materi Fastabiqul Khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebagai bahan diskusi, nanti Bapak akan bekali kalian ya. Selain memang kalian sudah membawa handphonenya masing-masing, juga Bapak bekali buku ya. Silakan kalian nanti mengambil buku sesuai dengan keperluannya masing-masing, juga laptop. Jadi silakan kalian nanti membuat sebuah karya sesuai dengan tadi yang sudah Bapak instruksikan. Jadi Bapak juga akan memantau hasil kerja kalian. Pada bagian ini, peserta didik mendiskusikan sesuai dengan instruksi. Ada yang melakukan studi kasus, simulasi kebaikan, atau ajakan berbuat baik, serta produk disesuaikan dengan minatnya masing-masing. Dan saya memberikan pendampingan lebih banyak kepada yang pemahaman awalnya kurang. Seperti yang sudah Bapak sampaikan di pekan sebelumnya, bahwa proyek yang sudah kalian buat nanti kita akan presentasikan hari ini ya. Terima kasih, sekian studi kasus dari kami. Untuk membuat poster jangan berhenti menjadi lebih baik. Pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk menjadi lebih baik? Langkah-langkahnya itu gimana? Kuncinya 3M, memulai dari diri sendiri, memulai saat ini, dan memulai dari yang terkecil. Contoh berbuat baik di kehidupan sekolah itu seperti apa sih? Sebelumnya kan sudah jadi ya. Sebelumnya udah menjadi dari programnya ada itu cuma gunakan sama sekolah. Nah, dengan itu juga merupakan apa aja ada di sekolah. Itu aja sih. Ya, tugas yang kami buat adalah membuat konten mengenai implementasi kebaikan. Iya, berbagi proyeknya masing-masing, dari ada yang tadi bikin program, ada yang buat puisi, ada yang bikin film, ada juga yang tadi bikin poster ajakan untuk berbuat baik. Luar biasa semuanya, evaluasi kegiatan kalian. Nanti silakan buka handphone ya, siapkan, silakan bisa di scan. Oke, kita sama-sama simpulkan bahwa pertemuan hari ini tadi Bapak mengambil beberapa poin dari beberapa kelompok. Yang pertama itu tadi ada 3M ya, terkait dengan kebaikan, mulai dari diri kita sendiri, mulai saat ini, dan mulai dari yang kecil. Nah, harapkan untuk pertemuan selanjutnya, nanti di bab selanjutnya terkait dengan Shu'abul Iman atau cabang-cabang tentang iman, kalian nanti silakan baca referensi, bisa dari buku manapun, dari YouTube, dari manapun, sebagai bahan diskusi di kelas berikutnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tutup dengan ucapan hamdalah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
pembelajaran bersama Pak Kardi hari ini. Menurut saya pembelajaran yang dilakukan Pak Kardi sangat menyenangkan karena Pak Kardi tidak hanya membahas tentang materi yang disampaikan, juga mendukung dan mendorong minat dan bakat saya. Pelajaran bersama Pak Kardi sangat menyenangkan. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, itu demikian mungkin cuplikan ya dari 3 pertemuan dikemas menjadi beberapa menit, paling tidak gambaran yang disajikan dalam video praktik baik saya itu demikian. Mungkin di bagian terakhir, slide terakhir, sebelum nanti ke diskusi ya Bu Susanti ya. Pantun. Atau nanti deh pantunnya terakhir Bu lah. Sekarang diskusi terlebih dahulu Bu. Sampai jam berapa Bu? Maka saya kembalikan ke Seharusnya jam moderator. 9 Bu Lilis, harusnya jam 9 ya kalau nggak salah. Cuman 9. ya nggak apa-apa, ini asik sekali, luar biasa. Padahal saya sudah kebut Bu tadi. Terima kasih banyak yang sangat membuka wawasan, menggugah. Saya pribadi sebagai pendidik di sekolah luar biasa, pernah gitu kan ke nasional juga 10 besar waktu 2021 juga mungkin, tapi tidak bertemu dengan Bapak, beda gitu ya. Nah, sesuatu yang menarik dari yang saya petik dari Bapak hari ini, punya ide atau gagasan itu disampaikan, bahkan harus diaktualisasikan. Kemudian gagasan yang lahir dari kekhawatiran itu akan menemukan solusinya. Apalagi solusinya itu ketika diaplikasikan mendapatkan hal-hal baru yang lebih bermanfaat. Kemudian untuk bisa mewujudkan harapan, impian itu perlu pengorbanan, pengabdian, adaptasi, inspirasi, dan tentunya ada digitalisasinya. Kalau zaman sekarang digitalisasi itu tidak bisa dipisahkan. Jangan sampai gurunya masih tetap gitu ngotret pakai tulisan, anaknya mah udah pakai tab Samsung yang S10 FE gitu, yang tinggal ngotret di tab gitu udah dapet hasil gitu. Jangan sampai ke situ juga. Nah, kemudian ini adalah guru aktor benar-benar yang serba bisa, mulai mikirin konten, proses, produk, sampai benar-benar jadi ada hasilnya gitu kan. Tadi ada yang menarik, penguasaan konten, komunikasinya, interaksinya, dan mungkin saya garis bawahi lagi hasilnya Pak gitu. Hasilnya baik untuk diri sendiri, untuk sekolah pada umumnya, kemudian untuk anak-anak, dan hasilnya untuk menginspirasi bukan hanya orang-orang yang ada di penjuru Indonesia, tapi mungkin di luar negeri juga secara tidak langsung terinspirasi. Apalagi kalau misalnya sekilas melihat video yang Bapak perlihatkan tuh hijau Pak, sebenarnya sekolah saya tuh di dekatnya TPS, tempat pembuangan sampah, kemudian di lingkungannya warga-warga yang rumah padat penduduk gitu. Terus satu kelas atau satu ruangan itu untuk 4 guru gitu, itu nggak, sejujurnya tidak sehat gitu, yang akhirnya oh ya udah moving class lah, kita berusaha belajar dimanapun. Ini sesuatu yang menarik dan sudah ada pertanyaan ternyata. Baiklah, kita bacakan pertanyaannya. Izin bertanya dari Pak Budi nih, Pak Budi Agung. Izin bertanya, apakah program pembiasaan setiap hari di pagi hari leading sektornya di kesiswaan atau koordinator koordinator khusus yang ditunjuk? Kemudian itu yang pertama, yang kedua, apa hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan program tersebut? Terima kasih untuk Pak Budi Agung dan terima kasih juga untuk Pak Kardia, ditunggu jawabannya. Hatur nuhun. Baik, terima kasih Bu Susanti. Mohon maaf ya. Tadi padahal saya sudah agak maraton juga menyampaikan, ternyata melebihi jam 9. Gak apa-apa Terkait Pak, dengan tenang pertanyaan aja. dari Pak Budi. Pertanyaan dari Pak Budi ini memang betul. Ini di bawah dari kesiswaan, yang mana memang tugas dari kesiswaan itu ya tadi dalam pembinaan karakter gitu. Sehingga memang tidak ada koordinator yang langsung memang di bawah komando kesiswaan, tentu berkolaborasi dengan segenap guru yang ada. Misalkan ketika JJS, 3S, ya tentu pelibatannya dengan guru olahraga. Kemudian tadi pramuka, misalnya kegiatan pramuka berarti dengan eskul pramuka. Kemudian PAI juga ketika kajumpa, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian juga ketika apa namanya di English juga dari guru bahasa Inggris dan lain sebagainya. Tentu ini kolaborasi, tidak hanya dari kesiswaan. Yang ada pun yang mungkin jadi hambatannya tadi karena memang harus kolaborasi, kadang
ketika memang berhalangan hadir dan lain sebagainya, eh, sehingga memang terkadang tidak bisa dijalankan, sehingga memang itu sih dari sisi koordinasi kolaborasinya. Yang kalau dari konsistensi ya alhamdulillah, meskipun 1 tahun ini saya sudah tidak di kesiswaan, tentu dari apa namanya kegiatan press morning ini masih tetap berjalan. Tentu ada beberapa hal yang sudah dibenahi, disempurnakan dan lain sebagainya. Itu sih Bapak Ibu, mungkin sedikit saja dari kami itu. Demikian Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau hambatan yang dihadapi apa, Pak? Hambatannya tadi dari sisi kolaborasi kadang Bu, ketika misalkan eh, memberikan tugas lah katakan ke guru yang si A, misalkan guru A ternyata memang kadang ya berhalangan gitu, berhadangan dan lain sebagainya. Ya itu sih kalau dari sisi itu. Kalau hambatan yang berarti sejauh ini sih tidak kami temukan sih sebenarnya Bu. Paling bagaimana kemudian eh, membagi tugas itu sih. Membagi tugas itu sih. Itu sih Bu Baring Bu. Baik, alhamdulillah sudah terjawab Pak Budi, atau masih penasaran nih? Boleh raise hand, boleh juga di kolom chat. Ada akronim yang saya temukan yang menarik dari kata mewah nih Pak, dari Bapak, dari sosok Pak Kardia dan sosok keilmuannya, yang M-nya menginspirasi, E-nya edukatif, W-nya wibawa, A-nya aktif, dan H-nya humanis. Terbukti bahwa Oke, anak-anak luar itu biasa. akhirnya mengeluarkan idenya, gagasannya, dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga punya pertanyaan nih Pak terkait desiminasi. Desiminasi di sekolah Bapak itu apakah dijadwalkan atau seperti apa? Karena di sekolah-sekolah tertentu untuk bisa desiminasi itu agak sulit gitu. Itu curhatan dari teman saya banget. Aku tuh udah pelatihan mau desiminasi teh di hese teh guruna apa banyak alasan lah, loba tugas lah. Padahal gitu kalau sudah di jam 1 di jam 2 gurunya teh ada yang tidur, ada yang santai-santai gitu. Nah, trik dari Bapak biar bisa desiminasi di sekolahnya seperti apa, Pak? Hatur nuhun. Oke, kayaknya problemnya sama Bu di beberapa sekolah itu kadang dari sisi waktu ya. Sebenarnya ada juga kombel meskipun ya belum efektif juga sih di kami ya. Apalagi memang kan ada kombel ngopi seksi ngobrol pintar seputar edukasi. Ini salah satu yang memang dilakukan itu desiminasinya melalui itu gitu. Jadi bagaimana selain selain memang ada, jadi kalau saya di kurikulum itu ya tadi menggagas ngopi seksi walaupun mungkin saya akui belum maksimal. Jadi tidak seluruhnya Bu. Jadi disesuaikan. Misalkan hari ini dengan siapa dan lain sebagainya itu dijadwalkan sih. Kalau kemarin saya emang kemasnya itu karena memang kalau untuk ngumpul semua ya repot juga, kemudian terbentur dengan waktu juga karena pembelajaran juga selesainya sampai sore, apalagi kalau dilaksanakan sore hari itu kayaknya kurang efektif juga. Jadi ketika anak-anak pembiasaan atau press morning itu guru-gurunya ngopi seksi, paling tidak ya di situ gitu di mendesiminasikan terkait ide gagasan dan seterusnya itu sih memanfaatkan itu sih Bu kalau kalau di kami sejujurnya memang belum ya jadi kayaknya jadi problem bersama gitu bagaimana kemudian mencari waktu yang pas gitu untuk bagaimana berbagi itu sih melalui kombel gitu itu sih Bu. Satu lagi nih Pak, Kombel itu kan seminggu Hmm. sekali. Apakah di sekolah Bapak sudah berjalan sangat lancar atau ada kendala? Karena sejujurnya aja saja ya, di sekolah saya pribadi sampai sekarang belum terlalu berjalan. Kalau disusunnya sudah, pembagian kelompoknya sudah, tapi ternyata tidak seindah yang digaungkan oleh Betul. mereka-mereka yang di atas gitu. Betul, betul, Bu, betul, Bu. Itu sama sebenarnya. Kalau saya sih sebenarnya tadi sudah saya singgung, kombelnya itu kadang di sekolah yang lain itu seminggu sekali ya, Bu. Kemudian kalau saya tadi dikemasnya itu setiap hari. Cuma memang dengan orang yang berbeda gitu. Ya mengakomodasi tadi, ya misalkan disesuaikan dengan jadwalnya. Misalkan di hari Senin itu jadwalnya ABC, ya udah di jam pertama itu paling tidak ngobrol sekian orang dan lain sebagainya. Kalau untuk
untuk berkumpul semua memang agak sulit. Paling di briefing-briefing yang kadang 1 bulan sekali pun kadang tidak berjalan. Sejujurnya kalau dari sisi Kombel, saya pun belum menemukan formula yang tepat bagaimana kemudian teman-teman guru mau tergugah untuk meluangkan waktu gitu untuk ngobrol, berdiskusi, berbagi. Itu sih Bu. Sama itu saya jujur belum menemukan formula juga terkait dengan Kombel itu. Walaupun saya kemas tadi eh, per hari lah, jadi per hari itu bagaimana nanti saya di kurikulum itu mewadahi itu sih tempat itu. Anak-anaknya press morning, gurunya ngopi seksi itu. Cuma memang belum berjalan gitu. Sulit sih Bu yang di situ. Itu Bu. Siap. Bapak Ibu masih adakah pertanyaan, dan untuk link absensi sudah dikirim Bu Lilis, kemudian mungkin materinya dan kegiatan ini sudah ada di YouTube juga, dan untuk Bapak Ibu yang mau tahu lebih banyak tentang IGI bisa ke channel Silaturahmi IGI Jabar kalau tidak salah ya, boleh nanti Bu Lilis untuk lebih membenahi kalau misalnya saya salah gitu. Nah, masih ada atau tidak? Kalau tidak ada, ini kasihan pematerinya udah masih di sekolah gitunya, jam sakit Bapak masih di sekolah gitu. Ya Allah, merinding ini, bener-bener merinding, udah masa sekolahnya di lingkungan sawah gitunya gitu. Kalau misalnya otaknya rada-rada ini mah beren udah we keeng gitu ya. Ya jangkrik, ya katak meren ya ini gitu. Udah keeng we pokoknya namanya. Mangga kalau misalnya sudah tidak ada, Bapak adakah closing statement untuk kegiatan yang sudah Bapak sampaikan? Mungkin di bagian slide akhir aja Bu, tadi mungkin pantun kalau tidak dibacakan kayaknya kurang afdol gitu Bu ya. Siap. Bener Bu, di Karawang ini sekarang lagi rame teror yang ngetuk-ketuk pintu teh atau Bu. Tuh, Pak, kumaha tuh Pak? Bapak masih kena di sekolah? Aman insya Allah, guru PAI mah sudah Oh gitu, bersahabat. langsung gitu ya, punya ilmu sendiri. Oke, ini Bapak Ibu mungkin ada pantun seperti biasa tadi di awal, nanti dijawab dengan kasep ya Bapak Ibu. Di IGI Jabar ada Pak Anwar Sangsi, Kasep, di SMK Banyusari ada Pak Kardi. kasep, Sekian pakar berbagi, kasep. semoga memotivasi juga menginspirasi. Kemudian ada Amin ya Allah catatan ya penting Rabbal sebenarnya itu Alamin. Bapak Ibu, jika enggan menggugah kebaikan sebab takut disangka pamer, ya jangan kaget jika nanti keburukan lah yang akan memenuhi jagat maya. Yang terpenting adalah terus menata hati. Jadi saya mungkin dulu sering berpikir Bu, ketika mau nulis, seringnya sekarang mau nulis buku sih saya belum bisa ya. Kadang nulis status di WhatsApp itu paling tidak itu bagian, karena saya termasuk yang menyimpan kontak hampir semua peserta didik Bu. Bukan ingin kepo dia, tapi bagi saya mereka begitu berharga sehingga saya save semuanya. Jadi paling tidak apa yang mereka baca dari status saya mudah-mudahan bermanfaat. Ya tadi kadang wah takut pamer lah, takut apa, tapi paling tidak itu ada sisi edukasi gitu Bu. Jadi itu Bu, kalau kalau bicara kontak saya banyak banget karena memang saya nge-save, dan saya ketika terakhir mungkin ya Bu, ini yang sering kali sampaikan di pada saat berbagi, pada saat apapun, ataupun hanya sekedar di ruang guru ngobrol, ketika kita sudah mendedikasikan diri kita menjadi seorang pendidik, artinya sudah mewakafkan diri lah dengan pendidikan, ya harus all out gitu ya. Termasuk dalam dalam hal misalkan melayani siswa. Saya selalu ketika ada yang ngontak menghubungi, saya selalu jawab. Itu sih. Jadi kenapa tadi saya kontak semua, di save semua ya Kak, bagi saya mereka itu begitu berharga gitu. Jadi tidak ada sebenarnya anak yang bodoh itu. Kadang potensinya punya potensi masing-masing. Itu Bu mungkin sebagai penutup mungkin sekilas saja. Jadi saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Mungkin ya tadi ya hanya itu yang bisa saya bagikan, karena pada prinsipnya sebenarnya dedikasi kemudian inspirasi Bapak Ibu yang jauh lebih hebat ya daripada apa yang bicara ini sebenarnya. Demikian Bu Santi Ya, dari saya Waalaikumsalam. gitu. Ini Terima ada kasih. Assalamualaikum komentar warahmatullahi dari Ibu Neneng Meliani, katanya Masya Allah, Insya Allah berkah ilmunya. Kemudian dari Igi Jabar, luar wabarakatuh. Ibu. biasa, semoga terus istiqomah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang luar biasa, semuanya yang sudah menyimak dari awal hingga akhir, dan Pak Kardiah yang luar biasa sudah memberikan apa ya, amunisi gitu ya. Tak terasa waktu itu sudah
di ujung gitu ya, bukan di ujung lagi, malah lebih Bapak punten ngeganggu waktu istirahatnya. Semoga apa yang kita dapatkan, ini ada dari sahabatnya ini Pak Rahmat ini mah, dimanapun, kapanpun terus menginspirasi. Bedalah sahabat mah bahasanya untuk selalu memotivasi gitu ya. Guru Semoga saya saya itu bisa Bu, jadi guru saya itu. Oh gitu, semoga saya bisa jadi sahabat-sahabat dengan orang-orang hebat gitu. Insya Allah yang kita dapatkan hari ini menjadi bahan bakar untuk semangat baru di esok hari, apalagi dari guru PAI gitu ya. Bahwa menjadi guru itu bukan sekedar profesi, tapi memang dedikasi seumur hidup dengan mewahnya tadi gitu. Mewah bukan mepet di sisi sawah, tapi dalam artian ada akronim yang lain. Dan terima kasih banyak kepada narasumber kita yang memang luar biasa gitu. Kayaknya nggak ada capeknya gitu ya. Eh, kalau misalnya Sisa-sisa dulunya energi Bu dia ini. kenapa? Sisa-sisa energi ini. Oh tuh. Untung saya belum bilang hiperaktif Pak. Coba kalau hiperaktif kan energinya harus dihabisin semua itu baru bisa tidur gitu kan. Alhamdulillah narasumber, panitia, semua pengurus IGI Jabar, IGI wilayah, IGI daerah, dan semua yang hadir menyimak. Saya pribadi mohon maaf apabila ada khilaf yang disengaja atau tidak gitu, terutama kepada narasumber punten pisan Pak. Dan semuanya jika ada yang kurang berkenan, saya Susanti pamit undur diri. Sampai jumpa di webinar, di seminar IGI, entah itu offline maupun online yang akan selalu disiapkan oleh tim-tim Ikatan Guru Indonesia wilayah Jawa Barat. Mungkin itu saja dari Bu Lilis, dari Pak Jenal, mungkin ada yang disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu Lilis, Pak Jenal. Ya, Waalaikumsalam. cukup Bu, atur nuhun Pak Kardia. Tetap terus semangat berkarya Sami-sami dan Bapak. istiqomah ya. Ya. Amin ya Allah Atur Rabbal nuhun Alamin. Bu Susanti sudah Siap. memandu acara ini dan Terima kasih Ibu. terima kasih juga kepada seluruh teman-teman ya yang sampai jam 21.22 masih terus manteng ya. Turun sedayana. Ya. Siap. Mangga, Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit. Salam. Izin pamit Baik, Bapak Ibu, hatur nuhun sadayana. Tur Assalamualaikum. nuhun Pak Waalaikumsalam Rahmat warahmatullahi Hidayat ya sudah bantu ya Iya, Ya, share terima kasih Tad. layar. Ya, saya tutup roomnya ya. Tur nuhun sedayana. Nuhun. Nuhun Bapak. Waalaikumsalam.